bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini dan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga bahagia ini kita semua dapat mengikuti kegiatan seminar ini ya, yang ditaja oleh Al-Fityah Educational Podcast dengan tema pentingnya memahami multiple intelligence sebagai solusi belajar menyenangkan di masa pandemi, bersama narasumber kita Ustadz Hartono IBD. Beliau adalah praktisi dan trainer pendidikan yang sangat berpengalaman. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan narasumber kita Ustadz Hartono MPD, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, guru dimanapun berada. Semoga acara ini berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Dan mari sama-sama kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelum kita memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Ustadz Hartono BD, beralamat di Jalan Garuda Sakti, Gang Al-Fajar nomor 63, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Istri beliau bernama Ustazah Rohmita Estos, dan beliau memiliki 4 orang anak. Yang pertama adalah M. Hilmi Al-Khairi, yang kedua adalah M. Syafid Al-Islami, kemudian yang ketiga adalah M. Husni Abdul Hafiz, dan yang keempat adalah Ghaniyah Halwa Sabita. Beliau sehari-hari bekerja di SIT Al-Fityah Pekanbaru sebagai Kabid Bidang Pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Fityah. Beliau juga tim asesor lisensi Sekolah Islam Terpadu untuk wilayah Riau, dan beliau juga sudah lama menjadi motivator dan trainer pendidikan. Pendidikan beliau S1 ditempuh di Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang, kemudian S2-nya adalah Administrasi Pendidikan Universitas Riau. Ya, Bapak Ibu, itulah profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk mengecek nih, Bapak Ibu, dari TK atau dari SMP, saya ingin mengecek dulu. Kalau nanti saya sebutkan dari TK atau PAUD gitu ya, silakan Bapak Ibu pencet reaction yang ada di sebelah kanan bawah. Itu ada tanda seperti ini ya. Ya, ada tanda jempol gitu ya. Jadi kalau saya sebutkan guru TK IT Al-Fityah atau TK dari unit TK, silakan keluarkan jempolnya begitu ya. Baik, yang dari TK, Fit Center atau RA, silakan. Oke, ada Ustazah Suryani, Bu Putri, kemudian Bu Setiawati, Siti Aisyah, Bu Siti Aisyah, Bu Destria, Ustazah Irma, dan seterusnya. Baik ya. Selanjutnya yang dari unit sekolah dasar ya atau SD, silakan Bapak Ibu, kita cek dulu dari SD mana ini. Oke, ada Ibu Yuliana A2H, Bapak Ibu ya, di rename namanya A2H ini
apa ini, apa namanya, singkatannya ya? Bu Tuturi Handayani. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya yang dari unit SMP. Ya, dari unit SMP silakan. Ya, saya sendiri dari unit SMP. Keluarkan jempolnya ini. Kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu sedang berada di depan HP atau laptopnya. Oke, Bu Maulidarni, Ustazah Nelly Aswita, baik. Oke, terakhir ya, dari unit SMA. Oke, Ustaz Amri, Ustazah Rini. Oke, Bu Marisa. Oke, terima kasih. Kemudian terakhir, ada yang dari kampus kali ya? Atau umum? Oh, sepertinya tidak ada. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi tentang pentingnya memahami multiple intelligence, solusi belajar menyenangkan di masa pandemi, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Hartono MPD. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Zumri sebagai moderator. Dia adalah Kepala SMP di Al-Fatihah Pekanbaru ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita bersyukur atas keberkahan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah memberkahi kita dengan tentunya kita di ruangan tunggu. Baik, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan, limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Allah memberikan kita kesempatan di saat yang mulia ini, di saat umat Islam memperingati Maulid Nabi ya. Mudah-mudahan hari ini sebagai yang kita yang salah satunya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Bagi bahasa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kaumnya sendiri, rasulan minhum yatlu alaihim ayati, mengajarkan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwanya, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan Al-Qur'an, kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Ada 3 potensi yang mesti kita maksimalkan, potensi fikriyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Dan ini juga yang menjadi alasan bagi kita mengapa kita berkumpul di sini. Kita ingin agar kita juga bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada anak-anak didik kita, anak-anak biologis maupun anak-anak ideologis kita, agar mereka tumbuh berkembang maksimal sesuai dengan fitrahnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para kepala sekolah, para orang tua wali murid ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di sini. Mari kita sama-sama mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allah menciptakan tertawa dan menangis. Ini dalam Al-Quran surat An-Najm ya, 43, 44, 45, 48. Allah menciptakan tertawa dan menangis. Allah mematikan dan menghidupkan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
Kemudian Allah memberi kekayaan dan kecukupan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa lawangnya tertawa itu menangis, mati hidup, laki-laki ada perempuan. Nah, ternyata Allah itu ya di sini tidak menyatakan bahwa Allah memberikan kekayaan dan kemiskinan, tapi apa? Kecukupan. Ini tanda bahwa kita harus senantiasa menghadirkan rasa cukup di dalam diri kita. Ketika mungkin hari ini kita mendapatkan apapun ya, apakah itu mengenakan ataupun tidak mengenakan, sejatinya adalah itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah bagaimana memaksimalkan kesyukuran kita ya. Jadi tidak ada yang merasa bahwa guru itu rendah ya. Masalahnya ada tapi di corona. Baik, berpikir positif ini Corona itu nggak ada dalam kebijakan dari corona, malah tidak sakit. Kalau gitu semuanya merawat vaksinnya itu dimasukin sini kok. Ya. Ini Dr. Masaru Emoto meneliti sebuah air ya. Ini juga ada dalam buku Keajaiban Air ya. Berbagai macam air itu diteliti, kemudian air-air juga di label, ada label yang negatif dan positif. Dan hasilnya adalah Bapak Ibu, ya, dokter ini menemukan bahwa air-air yang di label dengan kata-kata positif, ya, seperti dalam gambar ini thank you, itu menunjukkan kristal yang bagus. Sedangkan sebaliknya, ketika di label dengan label yang tak bagus, you make me sick, gitu. Atau misalnya aku benci kamu, kamu jelek, madas, apalagi ya, bodoh, penakut dan lain sebagainya, kata-kata yang negatif itu, maka ini akan membentuk sebuah pola yang tidak teratur ya. Nah, Ustaz Nasrullah dalam bukunya Makna Rezeki yang sebelah kiri ini, kata-kata ini beliau mengatakan ini energi berlian. Kalau yang sebelah kanan ini namanya energi bubur. Nah, sekarang kita tinggal mau pilih yang mana? Mau pilih energi berlian atau energi bubur? Karena masing-masing akan membawa dampak, ya. Maka ketika kita sering mengatakan kata-kata negatif, kotor, itu sesungguhnya kembali kepada diri kita, ya. Begitu juga sebaliknya ketika positif yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita ucapkan, maka itu juga akan membuat diri kita positif. Ya, termasuk bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, wali murid dan kita yang berprofesi apapun, yang jelas kita memiliki anak kita ada dua, anak biologis dan anak ideologis. Anak biologis berarti anak-anak yang lahir dari rahim ibu ya, rahim dari ibu ya. Kemudian anak ideologis berarti ya anak-anak di sekolah kita yang kebetulan kita ajar. Namun mereka semuanya adalah anak-anak kita ya. Baik, dalam sebuah penelitian ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar kita lihat Bapak Ibu ya. Ya. Guru itu berperan besar dalam bagaimana meningkatkan hasil belajar anak-anak kita ya. Hasil belajar itu berarti ya kaitannya dengan apa yang diperoleh anak ketika dalam proses belajar mengajar itu. Dan ternyata ya ini penelitiannya tentu saja di luar pandemi ya. Nah, sekolah 7%, rumah 7%, teman seusia 7%. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di bagian yang karakteristik siswa 49 ya persen. Ini apa? Bahwa ternyata kita memahami karakteristik siswa dan belajar karakteristik bisa membantu belajarnya, bisa latar belakangnya atau juga jenjang usia
sekolahnya. Anak SD, anak SMP, anak SMA tentu beda ya. Beda bagaimana cara memperlakukan mereka. Nah, ini harus menjadi pengetahuan kita bahwa ya kita harus memahami karakteristik mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ya. Ini sebuah metode dalam proses belajar mengajar ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qad lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, ada tahapan-tahapan begitu ya yang kita lalui. Sampai ujung-ujungnya itu kalau semua proses sudah kita lalui, ya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja harus berupaya dulu begitu ya. Sampai ada tahapan-tahapan bermusyawarah. Artinya apa? Di sini Allah ingin mengingatkan kita bahwa tidak ada kekerasan dalam proses belajar mengajar ya. Tidak ada intimidasi gitu. Pokoknya kalau nggak dikumpulin PR-nya nggak bakal masih gitu. Nggak ada yang pokoknya gitu, ya. Karena apa? Dengan lemah lembut fabima rahmatin minallah. Jadi Allah itu akan hadir ya, mengajar kita kalau ya kita memahami bagaimana nyampe kepada anak kita bersikap lembut ya, kemudian mendoakan sampai negosiasi bermusyawarah tentang mana seharusnya yang bisa kita lakukan agar pembelajarannya baik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat ini. Kondisi kita mereka adalah anak-anak di era digital hari ini ya. Pergerakan nilai, kurang waktu, beban kurikulum berat, kecanduan gadget, bullying dan berbagai permasalahan lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi blast ya. Bos, anak mengalami kebosanan dengan rutinitas sehari-hari. Kesepian karena anak tidak dekat dengan orang tuanya, baik secara kuantitas maupun. Ini apa? Terjadi emosional, ya? Marah karena situasi yang tidak mungkin. Baik, takut cerita pada orang tua. Yes, bol, laneli, angli, dan seterusnya. Nah, Ibu, kemudian kita ingin cari solusi terhadap ini semuanya.
tadi menjadi best ya. Cerdas mengoptimalkan potensi yang ya, kita ciptakan generasi best ya, yang mampu meneruskan estafet kita. Subhanahu wa ta'ala mengalami dan stres dan mengalami kelelahan. Ini kondisi yang dialami anak-anak. Mereka bosan mengerjakan tugas karena beban-beban dari sekolah ya. Tugas yang diberikan selama 1 pekan ya, ternyata belum dikerjakan, sudah datang lagi tugas berikutnya. Dan hampir anak-anak mengalami kejenuhan ya, mengalami kejenuhan. Nah, kondisi-kondisi inilah yang mesti kita cari solusinya ya. Ortu tidak bisa mendampingi, bahkan stres ya. Mau kemana lagi? Ayo belajar di rumah. Mau ke rumah bu guru, emak ngajarin marah-marah dulu. Nah, ya. Ini kondisi anak-anak kita yang nggak betah di rumah ya. Mungkin kita juga pernah nih nonton video viral ya. Ya, coba kita tengok ini ibu ini ya. Dia sok. Ngaji mau belajar, mau kirim Pak Ibu. Iya. Saya mau terus kalian belajar online. Hari-hari jaga makan hati. Tahu kapan sekolah mau buka supaya baku belajar online begini. Supaya bisa belajar di. Ini mewakili ibu-ibu. Ajar apa? Di seluruh Indonesia ya. Coba lihat itu Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini. Pancasila. Satu. Dan Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Maha Esa. Cus. Apa jam jangan nyong? Kita bercerita. Coba Jo. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Dan Tuhan. Ada belajar online. Pancasila. Satu. Dan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Maha Maha. Ya, baik, itu sebuah fragmen ya yang sempat viral ya. Sering daring jadinya darting ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga ketika belajar daring ya. Ketika belajar daring seringkali tidak maksimal. Kenapa? Ya kondisi jaringan misalnya. Seperti yang kita lakukan hari ini saja itu ya. Itu ada kondisi-kondisi di mana ya ada kondisi-kondisi yang membuat jaringan kita tidak maksimal ya. Kemudian perangkat yang tidak mendukung, jaringan ada tapi sebagian anak-anak kita itu juga tidak memiliki perangkat yang baik ya, perangkat yang mensupport
ya. Lebih update. Sebenarnya lebih asik dengan TV, ya. Sebenarnya ini media yang bagus. Ya. Kapan saatnya anak harus nonton gitu, ini sebenarnya bisa, ya. Namun kemudian menyebabkan ya, itu tidak membuat anak belajar, ya, lebih kepada tontonan-tontonan hiburan. Baik Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambar kondisi di mana pendidikan kita hari ini, ya. Ya, agar adil semua mendapat tes yang sama. Silakan panjat pohon itu. Nah, ini ya. Nah, kira-kira kalau di sini ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ya. Ada apa lagi nih? Ada guguk, ya. Ada anjing laut, ya. Nah, kira-kira ini yang kalau tesnya memanjat pohon, yang menang yang mana ini kan? Ya. Pasti kita sepakat kalau monyet pasti yang menjadi juaranya, ya kan? Dan nyaris mungkin beberapa hewan harus remedial, ya, dan bahkan mungkin mengalami kegagalan. Bapak Ibu, ini yang mesti kita pikirkan, bahwa kalau ini kita ibaratkan anak-anak kita, anak-anak didik kita di sekolah, mereka punya potensi-potensi terbaik ini, ya. Nah, ya. Nah, oleh karenanya kita mesti menyadari bahwa, ya, harus ada yang kita perbaiki di proses pembelajaran kita.